Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunia wadin. Salatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Yang saya hormati Dr. Helda Nelisa MPD selaku dosen pengampu mata kuliah pengembangan kurikulum. Baik, langsung saja perkenalkan, nama saya Nurul Fatihah dari jurusan Pendidikan Agama Islam kelas 4D. Di sini saya akan menjelaskan pengembangan komponen isi atau materi atau bahan ajar. Definisi bahan ajar. Bahan ajar merupakan bagian penting dalam pelaksanaan pendidikan di sekolah. Melalui bahan ajar, guru akan lebih mudah dalam melaksanakan pembelajaran dan siswa akan lebih terbantu dan mudah dalam belajar. Bahan ajar dapat dibuat dalam berbagai bentuk sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik materi ajar yang akan disajikan. Bahan ajar adalah perangkat pembelajaran berupa materi pembelajaran untuk membahas satu pokok pembahasan. Dapat berupa cetak seperti artikel, buku, modul, dan sejenisnya, maupun yang non-cetak seperti audio dan video, yang telah disusun secara sistematis dan menarik untuk mencapai tujuan pembelajaran yang akan digunakan oleh guru dan peserta didik dalam proses pembelajaran. Bahan ajar dirancang untuk menjadi alat bantu dalam pembelajaran terkait topik atau materi tertentu. Selanjutnya ada jenis-jenis bahan ajar. Jika berbicara tentang apa saja macam-macam bahan ajar, maka jenis-jenisnya bervariasi. Bahan pengajaran merupakan sebuah hal yang wajib dimiliki oleh para pendidik. Bahkan bahan pengajaran tersebut bisa berupa informasi, teks, dan juga alat yang dibutuhkan guru maupun instruktur ketika ingin membuat rencana penerapan pembelajaran. Fungsi bahan ajar untuk pendidik adalah agar dapat mengarahkan seluruh kegiatan proses pembelajaran sesuai substansi kompetisi yang harus diajarkan pada siswa. Fungsi bahan ajar untuk siswa menjadi pedoman pada proses pembelajaran dan substansi kompetisi yang wajib dipelajari. Adapun jenis-jenis bahan ajar dibagi dalam 3 kategori. Yang pertama, jenis bahan ajar sesuai dengan cara kerjanya. Yang kedua, jenis bahan ajar sesuai bentuknya. Yang ketiga, jenis bahan ajar berdasarkan sifat. Pengelompokan jenis bahan ajar sesuai cara kerja. Yang pertama ialah yang tidak diproyeksikan seperti foto, diagram, dan model. Lalu yang kedua, bahan ajar yang diproyeksikan seperti slide, transparansi overhead, dan proyeksi komputer. Lalu yang ketiga ialah bahan ajar audio berupa kaset, lalu bahan ajar berupa video yaitu film, dan yang terakhir bahan ajar komputer seperti multimedia berbasis komputer atau hypermedia. Lalu selanjutnya pengelompokan beberapa jenis bahan ajar sesuai bentuknya. Pertama, bahan ajar cetak dan duplikatnya seperti bahan ajar mandiri, lembar kerja siswa, bahan belajar kelompok. Lalu yang kedua, tampilan bahan ajar yang tidak diproyeksikan seperti foto, model, poster. Lalu yang ketiga, bahan ajar tampilan yang diam diproyeksikan seperti slide, strip film, dan lainnya. Lalu yang terakhir, bahan ajar audio seperti kaset audio, cakram audio, dan siaran radio. Lalu selanjutnya pengelompokan bahan ajar menyampaikan berdasarkan sifatnya. Yang pertama, bahan ajar berbasis cetak seperti buku, pamflet, bahan tutorial, buku kerja, foto, lalu panduan belajar siswa, peta, grafik, koran, dan majalah, dan lain sebagainya. Lalu yang kedua, bahan ajar berbasis teknologi seperti kaset audio, slide, siaran radio, kaset video, film, video interaktif, siaran televisi,
tutorial berbasis komputer, dan multimedia. Lalu yang ketiga, bahan ajar untuk praktik seperti lembar wawancara, lembar observasi, dan lainnya. Dan yang terakhir, bahan terbuka untuk interaksi manusia seperti pendidikan jarak jauh, misalnya telepon dan konferensi video. Jadi secara garis besar, macam-macam bahan ajar dapat dikompilasi pada dua kelompok, yaitu bahan ajar cetak dan juga bahan ajar non-cetak. Bahan pengajaran cetak yaitu seperti buku, lembar kerja, modul, juga handout. Sedangkan kategori bahan pengajaran non-cetak adalah bahan ajar yang dikembangkan dari berbagai barang sederhana, bahan ajar di dalam diam dan display, audio dan video. Selanjutnya ialah keluasan dan kedalaman materi. Keluasan cakupan materi berarti menggambarkan berapa banyak materi-materi yang dimasukkan ke dalam suatu materi pembelajaran. Sedangkan kedalaman materi yaitu seberapa detail konsep-konsep yang terkandung di dalamnya harus dipelajari atau dikuasai oleh siswa. Dalam mengembangkan bahan ajar tentu perlu memperhatikan prinsip-prinsip pembelajaran. Beberapa prinsip yang perlu diperhatikan dalam menyusun bahan ajar atau materi pembelajaran yaitu kesesuaian atau relevansi, keajegan atau konsistensi, dan kecukupan. Yang pertama, relevansi, artinya materi pembelajaran hendaknya memiliki keterkaitan dengan pencapaian standar kompetensi dan kompetensi dasar. Relevansi di sini berarti antar materi pembelajaran dengan standar kompetensi atau kompetensi dasar saling ada keterkaitan. Bahan ajar yang ada seharusnya dapat mendukung dalam memenuhi target atau tujuan dalam proses pembelajaran. Lalu yang kedua, konsistensi. Prinsip konsistensi artinya adanya keajegan antara bahan ajar dengan kompetensi dasar yang harus dikuasai siswa. Konsistensi di sini dimaksudkan dalam target kompetensi dasar yang harus dicapai harus selaras dengan materi pembelajaran yang akan diajarkan. Tidak boleh melebihi dari kompetensi dasar yang sudah ditetapkan. Lalu yang ketiga, kecukupan. Prinsip kecukupan artinya materi yang diajarkan hendaknya cukup memadai dalam membantu siswa menguasai kompetensi dasar yang diajarkan. Selanjutnya, pendekatan pengembangan bahan ajar. Terdapat beberapa pendekatan dalam desain pengembangan bahan ajar. Pendekatan tersebut meliputi pendekatan kronologis, pendekatan kausal, pendekatan struktural, pendekatan logis dan psikologi, pendekatan spiral, dan pendekatan hierarkis. Yang pertama ialah pendekatan kronologis. Untuk mencapai tujuan pembelajaran diperlukan materi pembelajaran. Materi pembelajaran tersebut disusun dalam pokok-pokok bahasan dan sub-sub pokok bahasan yang mengandung ide-ide pokok sesuai dengan kompetensi dan tujuan pembelajaran. Pokok-pokok bahasan dan sub-sub pokok bahasan tersebut harus jelas skop dengan sekuensinya. Skop adalah ruang lingkup dan batasan-batasan keluasan setiap pokok-pokok dan sub-pokok bahasan. Sedangkan sekuensi adalah urutan logis dari setiap pokok dan sub-pokok bahasan. Pengembangan skop dan sekuensi ini bisa dilakukan oleh masing-masing guru dan mata pelajaran, dan bisa dikembangkan dalam kelompok kerja guru atau KKG untuk setiap mata pelajaran. Sebagai pedoman penyusun sekuensi bahan ajar, Syaudi dalam Mulyasa berpendapat bahwa untuk menyusun bahan ajar yang mengandung urutan waktu dapat digunakan kronologis. Peristiwa-peristiwa sejarah, pengembangan historis atau institusi, penemuan-penemuan ilmiah, dan sebagainya dapat disusun berdasarkan sekuens kronologis. Penyusunan bahan ajar berhubungan erat dengan strategi atau mode pembelajaran. Lalu yang kedua, pendekatan kausal. Pendekatan kausal berhubungan dengan pendekatan kronologis. Peserta didik dihadapkan pada peristiwa-peristiwa atau situasi yang menjadi sebab atau pendahulu daripada sesuatu peristiwa atau situasi lain.
Dengan mempelajari sesuatu yang menjadi sebab atau pendahulu, para peserta didik akan menemukan akibatnya. Menurut Rowntree, pendekatan kausal cocok untuk menyusun bahan ajar dalam bidang meteorologi dan geomorfologi. Lalu yang ketiga adalah pendekatan struktural. Bahan-bahan ajar sesuatu bidang studi telah mempunyai struktural tertentu. Penyusunan sekuens bahan ajar bidang studi tersebut perlu disesuaikan dengan strukturnya. Struktur pesan yaitu susunan pokok-pokok gagasan yang menyatu menjadi satu kesatuan pesan yang utuh. Untuk merancang struktur pesan harus memperhatikan sikap khalayak, sasaran terhadap pesan, dan tujuan komunikator. Ada dua kelompok struktur pesan yang dapat dibuat, yaitu pro-kontra dengan kontra-pro, dan satu sisi dengan dua sisi. Dalam struktur pro-kontra, komunikator mendahulukan argumen atau gagasan yang selaras dengan pendapat atau sikap khalayak. Selanjutnya, gagasan yang bertentangan dengan sikap khalayak disajikan pada bagian terakhir pembicaraan. Sebaliknya, dalam struktur kontrapro, komunikator mengawali presentasinya dengan mengemukakan gagasan yang berlawanan. Selanjutnya, presentasi ditutup dengan argumentasi pro khalayak. Lalu yang keempat, pendekatan logis dan psikologis. Materi bahan ajar dapat disusun berdasarkan pendekatan logis. Maksud logis ialah pertama, bahwa materi ajar yang disusun cukup logis bagi peserta didik yang menerima pesan dalam bahan ajar tersebut. Kedua, bahwa bahan ajar yang disusun dimulai dari bagian menuju keseluruhan. Sederhana menuju yang kompleks, nyata ke abstrak, dan dari bagaimana menjadi mengapa. Pendekatan pembelajaran harus menekankan kepada proses dan keterampilan. Keterampilan yang sesuai dengan materi pembelajaran. Materi pembelajaran harus disesuaikan dengan tingkat perkembangan belajar peserta didik. Pendekatan psikologis dalam menyusun bahan ajar dimulai dari keseluruhan kepada bagian dan dari yang kompleks ke sederhana. Pendekatan ini didasarkan pada prinsip-prinsip psikologi, di mana individu memproses pengetahuan dan memperoleh pemahaman berdasarkan pertumbuhan dan perkembangan dan pembelajaran. Materi pembelajaran harus disesuaikan dengan tingkat pengembangan peserta didik, di mana proses penalaran dapat terjadi. Ide-ide serta pengalaman digunakan untuk mentransformasikan konsep dan pembelajaran kompleks menjadi operasi mental yang sesuai dengan peserta didik. Lalu yang kelima ialah pendekatan spiral. Pendekatan ini dikembangkan oleh Brunner. Bahan ajar dipusatkan pada topik atau pokok bahasan tertentu. Dari topik atau pokok pembahasan tersebut, bahan diperluas dan diperdalam. Topik atau bahan ajar tersebut adalah sesuatu yang populer dan sederhana, tetapi kemudian diperluas dan diperdalam dengan bahan yang lebih kompleks. Menurut Brunner, belajar melibatkan 3 proses yang berlangsung secara bersamaan, yaitu memperoleh informasi baru. Informasi baru merupakan penghalusan dan informasi sebelumnya yang dimiliki seseorang. Informasi yang diperoleh kemudian dianalisis atau ditransformasikan ke dalam bentuk yang lebih nyata atau konseptual agar dapat digunakan untuk hal-hal yang lebih lugas. Lalu evaluasi. Evaluasi merupakan relevansi dan ketepatan pengetahuan. Proses ini dilakukan dengan menilai apakah cara kita memperlakukan pengetahuan tersebut cocok atau sesuai dengan prosedur yang ada. Menurut Brunner, untuk mengajar sesuatu tidak perlu ditunggu sampai akan mencapai suatu tahap perkembangan tertentu. Perkembangan kognitif seseorang dapat ditingkatkan dengan cara mengatur bahan yang akan diatur dengan baik, maka anak dapat belajar. Meskipun dipelajari dan menyajikannya sesuai dengan tingkat perkembangannya, penerapan ini dikenal dengan pendekatan spiral. Pada pendekatan ini, bahan ajar yang dirancang atau disusun berisikan materi-materi yang berhubungan dengan materi-materi lain yang terkandung di dalamnya. Hal ini menyebabkan materi yang
akan didapat lebih dari satu kali atau bahkan berulang kali disampaikan. Dengan menggunakan pendekatan spiral, materi yang dituangkan dalam kurikulum tersebut dimulai dari lingkungan yang dekat dan lebih sempit menuju pada lingkungan yang lebih jauh dan luas, serta makin lama makin mendalam, sehingga materi pelajaran yang telah diberikan guru kepada siswa benar-benar menjadi milik siswa dan tahan lama dalam benak anak. Karena adanya pengulangan materi dan memiliki kaitan yang logis serta antara materi pelajaran yang telah diberikan sebelumnya dengan materi yang disajikan. Pendekatan kurikulum seperti ini sangat mementingkan apresiasi sebelum pembelajaran dimulai, yaitu mengaitkan yang lalu dengan materi yang akan diberikan. Lalu yang keenam, pendekatan hierarkis. Pendekatan ini dikembangkan oleh Robert Gagne dengan prosedur-prosedur tertentu, yakni tujuan-tujuan khusus pembelajaran dianalisis. Kemudian dicari suatu hierarki urutan bahan ajar untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut. Hierarki disebut menggambarkan urutan kemampuan bawahan apa yang mula-mula harus dikuasai oleh siswa, berturut-turut sampai pada kemampuan bawahan terakhir. Urutan materi pembelajaran secara hierarkis menggambarkan urutan yang bersifat berjenjang dari bawah ke atas atau dari atas ke bawah. Materi sebelumnya harus dipelajari dahulu sebagai prasyarat untuk mempelajari materi berikutnya. Selanjutnya yaitu langkah-langkah menentukan bahan ajar. Yang pertama, dengan cara mengidentifikasi aspek-aspek yang terdapat dalam standar kompetensi dan kompetensi dasar. Sebelum menentukan materi pembelajaran terlebih dahulu, perlu diidentifikasi aspek-aspek standar kompetensi dan kompetensi dasar yang harus dipelajari siswa. Aspek tersebut perlu ditentukan karena setiap aspek standar kompetensi dan kompetensi dasar memerlukan jenis materi yang berbeda-beda dalam kegiatan pembelajaran. Setiap aspek standar kompetensi tersebut memerlukan materi pembelajaran atau bahan ajar yang berbeda-beda untuk membantu pencapaiannya. Lalu yang kedua, identifikasi jenis-jenis materi pelajaran sejalan dengan berbagai jenis aspek standar kompetensi. Materi pembelajaran juga dapat dibedakan menjadi materi aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik. Materi pembelajaran aspek kognitif secara terperinci dapat menjadi 4 jenis, yaitu fakta, konsep, prinsip, dan prosedur. Yang pertama, materi jenis fakta adalah materi berupa nama-nama objek, nama-nama tempat, nama orang, lambing, peristiwa sejarah, nama bagian atau komponen suatu benda, dan lain sebagainya. Lalu materi konsep berupa pengertian, definisi, hakikat, atau intisari. Lalu selanjutnya materi jenis prinsip berupa dalil, rumus, postulat adagium, paradigma, teorema. Lalu selanjutnya materi jenis prosedur berupa langkah-langkah mengerjakan sesuatu secara urut. Lalu selanjutnya ialah dengan cara memilih jenis materi yang sesuai dengan standar kompetensi dan kompetensi dasar. Memilih jenis materi yang sesuai dengan aspek-aspek yang terdapat dalam standar kompetensi dan kompetensi dasar. Dengan mengidentifikasikan jenis-jenis materi yang akan diajarkan, maka guru akan mendapatkan kemudahan dalam cara mengajarkannya. Setelah jenis materi teridentifikasi, langkah berikutnya adalah memilih jenis materi tersebut sesuai dengan standar kompetensi atau kompetensi dasar yang harus dikuasai oleh siswa. Identifikasi jenis materi pembelajaran juga penting untuk keperluan mengajarkannya, sebab setiap jenis materi pembelakaannya memerlukan strategi pembelajaran atau metode, media, dan sistem evaluasi atau penilaian yang berbeda-beda. Metode yang mengajarkan prosedur adalah dengan cara mengajukan pertanyaan tentang kompetensi dasar yang harus dikuasai siswa. Dengan mengacu pada kompetensi dasar, kita akan mengetahui apakah materi yang harus kita ajarkan berupa fakta, konsep, prinsip, prosedur, aspek sikap, atau psikomotorik. Lalu yang keempat, memilih sumber bahan ajar. Bahan ajar dapat ditemukan dari berbagai sumber seperti
buku pelajaran, majalah, jurnal, koran, internet, dan media audiovisual. Bahan pembelajaran berada dalam ruang lingkup isi kurikulum. Oleh karena itu, pemilihan bahan pelajaran hendaklah sejalan dengan ukuran-ukuran atau kriteria yang digunakan untuk memilih isi kurikulum mata pelajaran yang bersangkutan. Kriteria pemilihan bahan pembelajaran akan dikembangkan dalam sistem instruksional yang mendasari penentuan strategi pembelajaran dan belajar. Pemilihan bahan pembelajaran tersebut hendaknya memenuhi kriteria-kriteria seperti yang pertama, sesuai dengan tujuan pembelajaran dan pembelajaran yang terpilih dimaksudkan untuk mencapai tujuan instruksional khusus atau tujuan-tujuan tingkah laku. Karena itu, materi tersebut hendaknya sejalan dengan tujuan-tujuan yang telah dirumuskan. Lalu yang kedua, menjabarkan tujuan pembelajaran perincian. Bahan pembelajaran berdasarkan pada tuntutan di mana setiap tujuan pembelajaran telah dirumuskan secara spesifik, dapat diamati dan terukur. Lalu yang ketiga, relevansi dengan kebutuhan peserta didik. Dan yang keempat, sesuai dengan kebutuhan masyarakat peserta didik, dipersiapkan untuk menjadi warga masyarakat yang berguna dan mampu hidup mandiri. Yang kelima, mempertimbangkan norma yang berlaku. Lalu yang keenam, tersusun dalam ruang lingkup dan urutan yang sistematik serta logis. Lalu yang ketujuh, bersumber dari buku sumber yang baku, pribadi, guru yang ahli, masyarakat, dan fenomena alam. Pemilihan dan penyajian bahan ajar harus memperhatikan kriteria-kriteria seperti pemilihan bahan ajar harus sesuai dengan kurikulum, bahan ajar harus sesuai dengan tujuan pendidikan, bahan ajar dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya berdasarkan ilmu bahasa dan sastra Indonesia. Lalu bahan ajar harus relevan dengan perkembangan ilmu dan teknologi. Lalu bahan ajar harus sesuai dengan tingkat pengembangan kognitif peserta didik. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.